Halo sahabat JDIH Kabupaten Purbalingga, saya Dina Putri Ramadhani selaku host pada podcast JDIH Kabupaten Purbalingga episode 40. Podcast kali ini bertema pengelolaan logistik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2024. Hari ini, podcast JDIH Kabupaten Purbalingga menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bu Mundarti SH. Beliau adalah Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga. Selamat sore Bu. Selamat sore, alhamdulillah sehat baik. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Mundarti sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast episode kali ini. Baik Bu, langsung saja kita mulai ya. Ya, boleh. Saya ingin tahu Bu, seberapa penting logistik dalam tahapan pemilihan? Sangat penting. Jadi logistik itu sebagai unsur utama atau bahan utama dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dan juga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Karena saking sangat pentingnya, jadi logistik itu harus dikelola dengan profesional dan berintegritas dan juga harus dikelola secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, dan juga tepat pengelolaannya harus tepat kualitas juga dan harus efisien. Jadi itu karena saking sangat pentingnya. Oke Bu, apa saja logistik yang dibutuhkan dalam pemilihan ya Bu? Logistik yang diperlukan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan juga Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 ini terbagi ada dua jenis logistik. Yang pertama itu logistik yang utama. Yang utama itu ada surat suara, baik surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga maupun surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Jadi surat suara sebagai sarana untuk mengekspresikan suara rakyat, suara masyarakat atau hak pilih kita itu diekspresikan melalui surat suara. Surat suara itu yang nantinya akan dicoblos sesuai pilihan masing-masing. Jadi itu salah satu logistik yang utama. Dan ada juga logistik utama berikutnya yaitu formulir penghitungan dan rekapitulasi pemungutan suara. Nah, itu sebagai sarana untuk mengadministrasikan proses pemilihan itu sendiri. Jadi surat suara itu saran untuk mencoblosnya, untuk memilih pilihannya, dan nanti formulirnya itu yang akan menjadi dokumen hasilnya. Hasil coblosan itu perolehannya berapa, masing-masing paslon itu akan tertuang di formulir tersebut. Jadi itu sebagai sarana untuk pengadministrasian. Dan selanjutnya yang kedua itu pendukung lainnya. Pendukung lainnya itu ada kotak suara, ada bilik suara, ada tinta, ada segel, ada alat bantu tunanetra, dan juga ada alat dan alas coblos. Itu jenis logistik yang. Kalau untuk yang tunanetra itu kayak gimana Bu? Jadi untuk tunanetra itu nanti bentuknya itu sama seperti surat suara. Jadi nanti kalau misalnya pasangan calonnya ada dua, nanti juga bentuk dari alat bantu tunanetranya juga ada dua lubang seperti itu, ada dua kotak. Nanti akan ditempel di surat suara dan itu nanti akan diraba oleh masing-masing pemilih gitu ya. Jadi itu ya, jadi namanya alat bantu karena memang nanti membantu pada saat pemilih itu untuk memilih ataukah nomor 1 ataukah nomor 2 itu melalui alat bantu yang memang sudah didesain sedemikian rupa. Jadi kayak mungkin huruf braille atau apa seperti itu. Jadi itu nanti kalau pada saat diraba itu akan tahu di mana paslon 1, di mana paslon 2 seperti itu. Oke Bu. Nah untuk logistik yang sudah tersedia di KPU Kabupaten Purbalingga itu apa saja Bu? Jadi sampai dengan hari ini logistik yang sudah diterima oleh KPU Kabupaten Purbalingga itu ada surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang kemarin kita terima di tanggal 22, ada kotak suara, ada bilik suara, ada tinta, ada kabel disk, ada segel kertas, terus ada sampul. Jadi itu yang sudah
diterima oleh KPU Kabupaten Purbalingga. Dan hari ini itu kita sudah dapat informasi bahwa hari ini kita akan menerima surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Jadi mudah-mudahan tidak sampai malam sudah sampai, karena ini tadi jam sekitar pukul 2 itu sudah sampai di Cirebon. Jadi itu nanti kita akan terima pada hari ini surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ya, tadi dibicarakan terkait surat suara. Nah, berapa jenis surat suara yang digunakan, Bu? Dalam pemilihan kali ini, kita akan istilahnya mau mencoblos, memilih 2 pemilihan. Jadi yang pertama itu nanti pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, yang kedua itu pemilihan bupati dan wakil bupati Purbalingga. Jadi nanti pemilih pada saat datang ke TPS akan menerima 2 jenis surat suara, dan itu dibedakan warnanya. Untuk yang surat suara gubernur warnanya merah, untuk yang pemilihan bupati dan wakil bupati warnanya biru. Gitu. Jadi nanti hanya 2. Berbeda dengan kemarin pemilu, kita menerima surat suara 5 buah yang memang banyak dan menyita waktu, dan ini besok mudah-mudahan memang tidak terlalu lama karena memang hanya ada 2 jenis surat suara. Oke, nah untuk proses sortir dan lipat suara itu bagaimana ya, Bu? Oh ya, dapat saya sampaikan ya, Mbak. Jadi gini, untuk surat suara yang sudah sampai di gudang kami itu memang harus segera kita lakukan penyortiran dan pelipatan. Kenapa harus segera dilakukan? Karena memang untuk mengetahui berapa jumlah surat suara yang baik, yang memang masih bagus, dan terjadi ada surat suara yang rusak. Jadi kita harus segera melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Dan rencananya untuk kita KPU Purbalingga, penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati akan kita mulai besok tanggal 26 Oktober dengan melibatkan kurang lebih sekitar 100 penyortir. Jadi nanti kita melibatkan masyarakat untuk melakukan sortir dan pelipatan surat suara. Karena surat suara itu kami terima dalam bentuk lembaran dari penyedia. Jadi harus kita lakukan penyortiran dan pelipatan. Kenapa harus disortir juga? Karena biar kita tahu bahwa surat suara yang nanti kita sampaikan ke pemilih itu dalam kondisi benar-benar baik. Jadi memang tidak boleh rusak, tidak boleh ada noda maupun robek. Iya, betul. Jadi memang harus benar-benar kita sortir. Jadi itu kenapa kita harus segera melakukan penyortiran dan pelipatan. Itu, Mbak. Oke, Bu. Nah, untuk distribusi logistik itu kapan, Bu? Rencananya kita sesuai PKPU nomor 12 tahun 2024 di pasal 36 bahwa logistik harus sampai di TPS 1 hari sebelum pemungutan suara. Jadi kita merencanakan tidak terlalu jauh sampai ke pemungutannya dan juga tidak terlalu dekat. Karena kita memikirkan hal itu, kalau misalnya terlalu jauh, kita lagi musim hujan juga, dipastikan mungkin nanti curah hujannya terlalu tinggi gitu. Kalau terlalu awal kita mengirimkan, takutnya nanti di bawah udara atau suhu itu akan berpengaruh terhadap kotak yang sudah kita kirimkan. Salap gitu. Betul, nanti istilahnya mungkin ya kita tidak tahu yang namanya di bawah itu. Ya walaupun kita sudah sampaikan ke teman-teman semua, PPK, PPS itu gudang yang nantinya untuk menyimpan logistik pilkada yang sudah kita kirimkan nanti dalam bentuk kotak. Itu memang harus bebas banjir, bebas kebocoran, maupun bebas dari rawan bencana seperti itu. Jadi rencananya kita mendekati hari H, tetapi yang penting kita perhitungkan 1 hari sebelum hari pemungutan sudah sampai ke TPS seperti itu. Jadi ya paling cepat atau juga paling lambat itu sekitar 1 minggu. 1 minggu sebelum hari pemungutan. Tetapi karena itu kemarin pada saat kita logistik pemilihan presiden dan legislatif, besok karena kotak kita lebih sedikit, jadi ada kemungkinan mungkin bukan 1 minggu sebelum, tapi bisa mungkin 5 hari atau
4 hari sebelum hari pemungutan kita kirim ke PPK, nanti PPK ke PPS, dan PPS nanti ke TPS. Seperti itu. Yang penting H-1 itu. Oke, Bu. Nah, untuk pengelolaan logistik itu kendalanya apa saja ya, Bu? Sebenarnya dari kendala itu ya insya Allah untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, karena logistiknya itu lebih sedikit. Jadi kalau kemarin kita pemilu legislatif itu logistiknya itu banyak, jumlahnya banyak, itu memang kita terkendala keterbatasan waktu, dan juga karena barang yang sampai ke kami juga ada batas-batasnya. Jadi memang kita kewalahan seperti itu. Tetapi untuk logistik pemilihan kali ini mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti, karena hari ini pun surat suara nanti sudah lengkap kami terima. Nanti kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 surat suara itu selama 8 hari kita melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Dan nanti setelah selesai itu nanti kita packing surat suaranya sesuai kebutuhan masing-masing TPS. Nah itu nanti pada saat semua logistik itu sudah terkumpul, baru kita masukkan ke kotak. Jadi ya insya Allah sih kendala yang amat mengkhawatirkan ya insya Allah tidak terjadilah, karena kita logistik banyak yang sudah kami terima, terutama yang memang butuh penanganan khusus itu surat suara, itu sudah kita terima di awal seperti ini. Jadi hari ini nanti pilgub sudah kita terima, jadi kita punya banyak waktu. Jadi insya Allah kendalanya bisa kita minimalisir seperti itu. Oke, Bu. Nah, dalam proses distribusi logistik, apakah ada rute yang rawan bencana? Kebetulan di Kabupaten Purbalingga itu memang ada daerah-daerah yang dimungkinkan itu, apalagi di musim hujan ini ada kemungkinan rawan longsor, itu seperti itu. Jadi apa yang pernah terjadi itu longsor di wilayah Kecamatan Karangmoncol. Itu. Jadi kalau dari distribusi dari KPU ke kecamatan, insya Allah itu aman. Tinggal nanti dari PPK ke PPS itu memang ada desa-desa di wilayah kecamatan yang memang rawan longsor. Itu. Jadi biasanya itu di wilayah Karangmoncol itu Sirau, desa Sirau. Terus untuk di Karangjambu itu juga ada beberapa desa, karena kebetulan di sana itu daerahnya memang daerah tinggi gitu. Jadi memang ya kita pun mengantisipasi terjadi kerawanan itu, nanti kita petakan dan distribusinya kita dahulukan. Jadi untuk daerah yang memang rawan ini terjadi seperti itu, nanti kita utamakan. Jadi kita melihat cuaca, kalau memang cuacanya memang memungkinkan, kita bisa segera diproses. Yang penting tuh H-1 sampai di TPS, walaupun apapun yang terjadi, walaupun mungkin nanti harus dipanggul, kalau bahasa ininya itu dipanggul, atau mungkin kita harus pakai motor, itu tidak masalah. Yang penting pada H-1 sampai ke TPS seperti itu. Oke. Nah, dalam proses distribusi logistik, apakah meminta bantuan dari pihak lain? Iya. Memang sesuai PKPU 12/2024 di pasal 35 memang dimungkinkan kita untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian maupun TNI. Nah, kita di KPU Purbalingga, ya alhamdulillah di Purbalingga itu Jawa umumnya dan Purbalingga khususnya itu daerahnya kita hanya memungkinkan dilewati dengan darat, tidak seperti mungkin di luar Jawa yang harus ada dari udara maupun laut. Jadi kalau di Jawa itu khususnya Purbalingga kita cukup lewat darat. Dan selama ini kita memang sudah bekerja sama dengan kepolisian maupun TNI. Biasanya pada saat kita pengiriman logistik dalam bentuk kotak yang sudah, jadi logistiknya sudah kita masukkan kotak, pada saat kita distribusikan ke bawah, ke PPK maupun PPS, itu nanti ada pengawalan dari pihak kepolisian maupun dari TNI. Itu memang sudah setiap proses penyelenggaraan pemilihan kita melibatkan, kita meminta bantuan, kita bekerja sama, itu seperti itu. Oke, Bu. Nah, pesan untuk teman-teman yang membidangi logistik di kecamatan atau desa agar berjalan dengan lancar apa, Bu?
Untuk teman-teman di tingkat kecamatan yaitu PPK maupun teman-teman yang di tingkat desa atau PPS, siapkan fisik dari sekarang karena memang logistik itu bukan cuma butuh pemikiran untuk perencanaannya, tapi juga kita butuh fisik juga karena ya namanya logistik itu ya butuh tenaga juga. Iya, betul. Jadi teman-teman di bawah, semoga mulai hari ini kita sudah mulai mempersiapkan dari gudang, terus juga personilnya. Nah, itu nanti ya harapan kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat sampai nanti pada hari H pemungutan suara semuanya sudah terencana sedemikian rupa, distribusinya berjalan lancar sesuai. Nanti kita buatkan jadwal. Iya. Jadi jadwal distribusi dari KPU ke PPK kapan, PPK ke PPS kapan, PPS ke TPS kapan, itu nanti teman-teman di tingkat kecamatan, di tingkat desa nanti berdasarkan jadwal yang sudah kami susun itu nanti mendistribusi sesuai tingkatannya. Jadi tetap semangat, laksanakan semua sesuai aturan dan semoga semuanya berjalan lancar, pemilu juga berjalan lancar, kita dapat memilih pemimpin untuk Purbalingga 5 tahun ke depan yang terbaik dan juga untuk Gubernur Jawa Tengah 5 tahun ke depan yang terbaik pula. Jadi logistik sebagai sarana untuk mengekspresikan, untuk memilih itu mudah-mudahan semuanya tersedia itu dengan itu tepat sasaran, tepat jenis, tepat jumlah, yaitu harapannya juga pelaksanaan pemilihannya juga berjalan lancar. Ya. Tak terasa Bu, kita sudah di penghujung podcast. Terima kasih kepada Bu Mundarti yang telah membagi ilmunya. Saya sebagai anak magang sangat menjadi lebih tahu tentang pengelolaan logistik ini. Sebelum kita akhiri podcast pada episode kali ini, ada yang ingin disampaikan Bu sebagai kata penutup? Logistik memang rumit, tetapi apapun itu harus kita hadapi karena tidak ada pemilihan tanpa logistik. Logistik tetap harus ada di setiap pemilihan. Jadi kita persiapan sebaik-baiknya. Oke Bu, terima kasih. Serta sahabat JDH KPU Kabupaten Purbalingga. Demikian podcast pada episode kali ini. Saya Dina Putri Ramadhani selaku host pada podcast episode 40. Memohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.